Coba deh kalian bayangin, hidup damai selama 100 tahun. Aman, tentram, terlindungi. Kalian percaya banget kalau tembok raksasa yang ngelilingin kota itu jaminan keselamatan mutlak. Tapi, gimana kalau tembok itu sendiri sebenarnya adalah pengingat kalau kalian itu hidup di dalam sangkar? Dan gimana kalau suatu hari sangkar itu hancur berkeping-keping? Nah, ini dia kisah hari di mana ilusi kedamaian itu runtuh. Yap, selama 1 abad, inilah kenyataan hidup umat manusia. Mereka tinggal di balik tembok setinggi 50 meter, istilahnya sih tukar guling kebebasan dengan jaminan keamanan. Kayaknya adil-adil aja ya. Mereka percaya kalau mereka aman dari para raksasa pemakan manusia yang ada di luar sana. Dan selama 100 tahun, keyakinan mereka itu benar deh. Sampai tiba hari di mana mereka sadar betapa salahnya mereka selama ini. Nah, bagian pertama cerita ini tuh unik. Bukannya dimulai dengan ledakan atau apa gitu, tapi justru dengan sebuah ketenangan yang aneh. Suatu pagi yang kelihatannya normal-normal aja, tapi di baliknya ada firasat buruk yang mulai kerasa. Pertanda kalau ketenangan ini nggak akan lama lagi. Oke, kita kenalan sama tokoh utama kita, Eren. Dia baru aja bangun tidur, tapi anehnya dia malah nangis. Nggak ada alasan yang jelas. Katanya sih dia ngerasa kayak baru aja bangun dari mimpi yang panjang banget, tapi dia nggak inget apa-apa. Ini bukan sedih biasa loh, ini tuh kayak gema dari sesuatu yang entah belum terjadi, atau jangan-jangan sesuatu yang udah pernah terjadi. Dan misterinya jadi makin dalam pas Mikasa, sahabatnya, seolah-olah ngelanjutin mimpi yang nggak diingat Eren itu. Sampai nanti Eren, kata-kata ini kan kedengarannya kayak ucapan perpisahan ya. Perpisahan buat apa? Firasat buruknya jadi makin kuat. Seolah-olah takdir lagi bisikin sesuatu ke mereka. Dan ceritanya ini mengambil latar di tahun 845. Mungkin buat penduduk di sana ya tahun biasa aja. Tapi buat kita tahun ini tuh jadi penanda penting. Tanggal ini bakal selamanya diingat dalam sejarah mereka sebagai hari terakhir dari era kedamaian. Nah, dari pagi yang aneh ini, kita dibawa ke perdebatan utama di dalam tembok. Apa sih artinya hidup? Apa cukup dengan ngerasa aman di dalam sangkar? Atau manusia harusnya berjuang buat kebebasan, sekalipun itu artinya harus ngadepin dunia luar yang kejam? Coba lihat ini deh. Para prajurit garnison yang harusnya jadi garda terdepan pertahanan kota, malah asyik minum-minum pas lagi tugas. Inilah gambaran rasa aman yang udah kelewatan. Si Hannes dan teman-temannya udah gak ngelihat ancaman lagi. Yang mereka lihat cuma tembok yang kokoh. Mereka tuh udah lupa rasanya takut itu kayak gimana. Dan ya, logikanya mereka sebetulnya simpel banget sih. Kalau tembok ini gak pernah jebol selama 100 tahun, ngapain juga takut sekarang? Keyakinan ini tuh udah jadi kayak fakta mutlak buat mereka. Tembok itu udah kayak dewa, pelindung abadi yang gak mungkin gagal. Si Hannes ini benar-benar jadi juru bicaranya pola pikir ini. Hal itu tidak pernah terjadi selama 100 tahun. Buat dia dan buat banyak orang lain, masa lalu itu udah jadi jaminan buat masa depan. Kekhawatiran Eren dianggap omong kosong anak kecil aja, bukan sebuah peringatan serius. Tapi buat Eren, logika kayak gitu tuh penghinaan besar. Rasa aman ini buat dia bukanlah hidup, itu cuma penjara mewah. Dia ngelihat tembok itu bukan sebagai pelindung, tapi sebagai jeruji sangkar. Dunia di luar sana menurut dia bukanlah ancaman yang harus ditakuti, tapi hak yang udah dirampas dari umat manusia. Nah, semangat pemberontak Eren inilah yang bikin dia ngefans banget sama satu-satunya kelompok yang berani ngelawan keadaan. Mereka adalah perwujudan dari semua cita-citanya, pasukan penyelidik. Jadi pas lonceng kota bunyi, nandain mereka pulang, coba deh lihat muka Eren, penuh kekaguman. Buat dia, mereka itu bukan sekedar tentara. Mereka adalah pahlawan sejati yang berani mempertaruhkan nyawa buat ngelihat dunia di luar sangkar. Mereka itu bukti nyata kalau semangat buat bebas belum mati sepenuhnya. Bedanya tuh jelas banget kan? Pasukan garnison fokusnya ngelindungin kedamaian yang udah ada, sementara pasukan penyelidik berjuang buat merebut kebebasan yang hilang. Yang satu mentingin keamanan, yang satunya lagi mentingin pengorbanan. Ini bukan cuma soal dua cabang militer, tapi dua jawaban yang sangat berbeda untuk satu pertanyaan besar. Apa artinya jadi manusia? Tapi semua perdebatan soal filosofi ini, soal aman versus bebas, soal pahlawan, bentar lagi bakal jadi nggak ada artinya sama sekali. Soalnya takdir udah siap buat ikut campur dengan cara yang paling brutal. Kita sampai di akhir sebuah era. 100 tahun? Coba deh bayangin. 100 tahun. Itu kira-kira 3 generasi lahir dan mati tanpa pernah ngeliat Titan sekalipun.
Kedamaian bukan lagi sebuah keadaan, tapi udah jadi warisan. Angka inilah yang bikin apa yang terjadi selanjutnya bukan cuma tragedi biasa, tapi sebuah peristiwa yang benar-benar ngancurin pondasi dunia mereka. Terus tiba-tiba, hening, ada gempa. Tapi setelah itu sunyi senyap. Dan ini justru yang paling serem. Semua orang tanpa dikomando langsung nengok ke arah yang sama. Bukan karena ada suara, tapi karena insting purba yang tiba-tiba bangun. Mereka semua natap ke puncak tembok. Dan di sanalah dia muncul. Momen yang benar-benar di luar nalar. Sebuah wajah raksasa ngintip dari atas tembok setinggi 50 meter. Sesuatu yang harusnya nggak mungkin ada, sekarang lagi natap rendah ke arah mereka. Mimpi buruk dari masa lalu balik lagi. Dan jauh lebih besar, jauh lebih ngeri dari yang pernah mereka bayangin. Titan kolosal telah tiba. Momen ini, kedatangan satu makhluk ini aja langsung jadi titik balik sejarah mereka. Inilah hari yang ditakdirkan, hari yang bakal selamanya terukir di ingatan seluruh umat manusia. Pada hari itu, umat manusia akhirnya teringat kembali. Mereka teringat akan teror karena berada di bawah kekuasaan mereka. Dan teringat akan rasa malu karena ditawan di dalam sangkar burung. Ingatkan tadi omongan Eren soal binatang di sangkar? Sekarang, itu jadi kenyataan pahit buat semua orang. Sangkar yang mereka kira surga pelindung, ternyata cuma penjara yang rapuh. Cuma butuh satu tendangan, itu aja cukup buat ngancurin kedamaian 100 tahun. Gerbangnya udah jebol, dan bareng sama itu, era kepolosan manusia pun selesai. Dunia nggak akan pernah sama lagi. Pertanyaannya sekarang, bukan lagi apakah mereka bakal berjuang, tapi gimana caranya mereka bisa selamat dari neraka yang baru aja dimulai.